saya Mbah Bam dan saat ini saya sedang berada di Bangkalan Madura. Kita berada di tempatnya Pak Haji Tahliman. Abah Haji Bindoro Tahliman. Abah Haji Bindoro Tahliman. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, terima kasih ini sudah menerima teman-teman semua. Alhamdulillah, saya merasa luar biasa berharga ini. Ya, kedatangannya tamu besar ini Pak. Tamu agung. Oh, tamu agung. Ini ngomong-ngomong, apa ini yang membuat Abah tertarik dengan BSM, terutama dengan Pak Bayu ini, apa yang membuat Abah tertarik? Begini Pak, setelah saya tahu sepak terjangnya Pak Bayu dengan BSM-nya ini memang manusia yang diharapkan di muka bumi ini. Orang seperti ini yang seharusnya dipelihara Bapak. Oh gitu ya. Ini yang betul-betul al-ulama. Bukan hanya ulama, al-ulama, maha guru. Karena apa? Kalau hanya orang alim, itu ilmunya cuma 1-2. Iya. Kalau orang alim itu ilmunya 1-2. Tapi kalau ilmunya sudah lebih dari 3 sampai nggak bisa dihitung kayak Pak Bayu ini sudah ulama, jamak dari alim Pak. Itu kalau alim ini masih 1-2 ilmunya. Tapi kalau sudah ulama, ini jamak dari alim. Gitu maksudnya. Lah Pak Bayu ini al-ulama. Itu maha guru. Nah, karena ilmunya sudah tidak bisa dihitung. Lah manusia yang seperti inilah yang paling didambakan oleh Rasulullah khususnya, gitu loh. Jadi manusia yang betul-betul anfa'uhum linnas. Yang betul-betul manusia baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ya ini orangnya Pak. Datang ke sini ini saya merasa oleh Allah itu diberi berkah yang tak terhingga. Pada itu saya menyatakan sebagai santri. Nah, sanad saya langsung Pak. Itu sanad saya langsung kepada al-ulama ini Pak Bambang. Enggak sudah langsung ini. Jadi nanti Madura ini saya pasrahkan kepada Pak Bayu. Bagaimana bisa Madura ini betul-betul berubah? Yang compang camping seperti ini, yang ketinggalan seperti ini, nantinya kalau kedatangan al-ulama ini, insya Allah Pak, itu pandangan saya, pertanyaan dari ini. Oh, iya. Jadi tentunya banyak rencana dan banyak harapan yang akan capai tentunya Pak ya. Iya, karena ini lengkap Pak. Kesehatan untuk manusia, kesehatan untuk hewan, kesehatan untuk tumbuh-tumbuhan. Iya betul. Lengkap Pak. Sudah. Iya, Mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi? Ya ini sudah manusianya yang diharapkan begini. Yang betul-betul anfa'uhum linnas. Gitu Pak ya. Iya. Gitu Pak. Sekarang Sekarang bagaimana tanggapannya Pak Bayu ini terhadap harapan saya ini? Ya tinggal. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan Pak. Iya. Sekarang kita menuju ke Pak Bayu. Ya, Pak Bayu, setelah kita berada di Madura ini, kira-kira apa yang sudah terpikirkan yang menjadi rencananya ini? Gimana dengan harapan Abah tadi? Pengen merubah Madura ini Pak Bayu. Saya berterima kasih lah untuk bisa datang ke Madura, walaupun tahun 2010-an saya dulu pernah kesini, sudah mengajar di beberapa tempat, tapi ya masih belum berhasil ya waktu itu. Jadi yang kita tabur masih belum bisa tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan melalui Bindoro tadi? Bindoro. Bindoro ya. Kalau bahasa Madura Bindur Ya. Mudah-mudahan ini adalah satu perubahan. Dengan saya setuju dengan semangatnya yang luar biasa, berani menyebut sebagai Panglima Besar Petani. Harus berani Pak. Adalah satu hal yang menunjukkan keseriusan, kebanggaan hati dan kebesaran jiwa. Jadi saya betul-betul berharap dan berdoa
mudah-mudahan melalui apa Bintara nanti ke depan ini betul-betul ada perubahan. Apalagi dengan satu konsep petani itu kan harusnya kan penyangga tatanan negara Indonesia itu dulu Pak Karno. Dan itu menjadi slogan beliau dan luar biasa. Tadi malam ketika kita ngobrol dengan statementnya seluruh warga negara Indonesia wajib jadi petani. Nah, ini kan harus kita acungi jempol. Karena apa? Kalau kita tidak jadi petani, kita tidak menyangga tatanan negara Indonesia. Terus yang kedua, semangat untuk tidak boleh ada tanah nganggur. Nah, itu adalah hal yang paling luar biasa. Seandainya seluruh orang di Indonesia ini bertanggung jawab dengan tanahnya masing-masing, tidak ada kata kelaparan di Indonesia. Yang membuat kelaparan itu karena tanahnya banyak tapi tidak dikelola. Tanahnya barat tidak dikerjakan. Makanya satu gerakan yang luar biasa. Mudah-mudahan di Madura ini ada banyak tanah-tanah yang kosong, ini bisa semua diisi. Sehingga apa? Sehingga perjuangan ini nanti ke depan ini akan menghasilkan sesuatu yang merubah. Coba bayangkan ironis, di lain pihak kita impor beras, di lain pihak kita kekurangan makanan, di lain pihak tanah dibiarkan. Ini kan konyol. Nah, karena itu saya berterima kasih Bapak yang punya semangat untuk membangun petani, membantu petani. Mudah-mudahan Gusti Allah Amin. dan melakukan semuanya dan memberikan keberhasilan. Karena apa? Semua sudah dimulai dari semangat, tinggal kita melakukan ikhtiarnya dan kita berdoa mudah-mudahan diberi terobosan. Amin. Baik, terima kasih Pak Bayu atas ini penjelasannya. Saya semoga nanti setelah ini otomatis harapannya apa kan ini berkelanjutan. Jadi mungkin dari gerakan-gerakan ini apa membangkitkan generasi muda juga. Ini, Pak. Pasti, Ya. pasti. Kemarin dengan apa menggerakkan anak-anak kampus itu gimana ceritanya ini? Iya, jadi begini, memang saya ini sudah tekad betul, sudah menyatakan perang. Ini sudah titik yang terakhir, Pak. Kalau sudah menyatakan ikrar sumpah perang, ini berarti kan sudah terakhir. Gitu. Jadi tidak ada lain kalau bisa kita ini memenangkan peperangan, tentunya kita ini harus mampu menyiapkan generasi petani. Karena itu saya katakan bagaimana bisa membentuk petani milenial. Karena di Madura ini sudah petaninya kolonial, Pak. Kolonial ini sudah umurnya ya sudah sepuh. Jadi sudah tidak bisa diandalkan, Pak. Maka dari itu harus segera dipersiapkan petani milenial. Maka dari itu saya mendirikan lembaga yang sudah berbadan hukum, namanya API, Angkatan Petani Produktif Indonesia. Banyak petani tapi kalau tidak produktif, Iya, bisa, betul. Pak Bayu. Jadi manusia harus produktif. Seperti Pak Bayu ini manusianya super produktif. Kalau manusia banyak tapi tidak produktif, Pak, itu menjadi nanti beban kepada bangsa ini, kepada negara ini. Bisa-bisa jadi sampah. Jadi sampah kalau tidak diproses oleh Pak Bayu. Ini tugasnya untuk bagaimana sampah itu menjadi bernilai, gitu loh. Jadi justru sampah ini menjadi berkah. Nah sekarang di Bangkalan ini sampah ini menjadi bencana, Bapak. Menjadi bencana. Maka dari itu kedatangannya Al-Mukarram, Al-Ulama, gitu loh. Sampah di Bangkalan ini akan menjadi rahmat, Pak. Bukan menjadi laknat. Nah, sekarang ini di Bangkalan ini menjadi laknat. Sampahnya jadi laknat, Pak. Jadi masalah, nggak mampu. Terus terang saya katakan, saya orang Bangkalan, saya katakan pemerintah Bangkalan tidak mampu menyelesaikan masalah sampah.
biar jadi viral ini. Saya yang mengatakan. Fakta itu Pak. Iya. Bukan saya memfitnah. Tidak. Maka dari itu saya mendatangkan itu loh, al-ulama tuh supaya sampai yang jadi laknat sekarang ini dibalik menjadi rahmat. Iya. Nah, maka dari itu harus dipersiapkan generasi milenial. Nanti saya habisin universitas itu. Jangan sampai universitas itu hanya menghasilkan, menelurkan manusia-manusia bawa ijazah. Ijazah itu kertas Pak, nilainya itu cuma angka atau huruf, angka 8, angka 9 atau A. Bukan itu nilai itu harus ada pada dirinya. Itu yang disebut nilai yang sesungguhnya. Kalau di ijazah itu bukan nilai itu Pak. Nah ini yang saya tidak rela gitu loh. Perguruan tinggi yang dibiayai oleh negara beribuan triliun, biaya untuk pendidikan supaya menghasilkan manusia produktif. Ternyata apa? Jadi beban negara Pak. Makin banyak pembiayaan dari negara, justru makin menjadi beban negara. Karena apa? Makin menciptakan pengangguran. Betul. Coba, mestinya lulusan S1, S2, S3 menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Ya ini Pak, Harus dibalik ya Pak. harus dibalik. Nah maka dari ini semuanya akan terbalik Pak. Iya. Dengan adanya al-mukarram al-ulama ini, gitu loh. Jadi yang sekarang ini jadi laknat Pak akan menjadi rahmat. Nah, yang dulunya menjadi beban, ini justru meringankan negara. Tambah anggaran. Iya, tanpa anggaran. Jadi kalau Pak Bayu itu istilahnya nol anggaran, tapi menghasilkan semaksimal mungkin. Nah, ini nggak mudah Pak untuk membalik itu. Anggarannya ribuan triliun justru menjadi beban. Makin ditambahi dananya itu, biayanya itu justru makin membebani negara. Dengan Pak Bayu akan dibalik, nggak usah pakai biaya. Ini bahasanya al-mukarram Pak. Bahasanya al-mukarram ini nggak usah pakai modal, tapi bisa menghasilkan. Lu kalau dimodali, tambah sobat. dimodali, sekolah dimodali, dibiayai, kucing itu bisa Pak. Kucing itu bisa kuliah itu, diantar nanti pulangnya di. Coba bayangkan. Ini terus terang ini cukup tajam saya berkata begini nih, pedas sekali, tapi biar ditangkap, Jadi pelajaran buat biar semua. jadi pelajaran buat semua. Iya. Begini Pak Al-Mukarram. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Terus ini ya, memang selama ini mungkin dari bidang pertanian banyak kendala juga ya Pak ya. Mungkin cerita-cerita kemarin yang sempat Jenengan sampaikan bahwa banyak lahan-lahan yang kosong yang tiba-tiba jenengan traktor itu bagaimana Pak? Mungkin menjadi inspirasi orang-orang Indonesia di mana tempat ada lahan kosong ini harus diberantas katanya Pak. Ya, jadi begini Bang, sesuai dengan jargon saya, ikrar sumpah perang terhadap tanah terlantar dan tidak produktif. Sudah menyatakan perang, Pak. Menyatakan perang. Nah, maka dari itu akhirnya kalau saya tidak didukung baik pemerintah maupun korporat, tanahnya diterlantarkan, diabaikan, terpaksa saya traktor Pak. Tuh, biar saya dihukum. Saya melanggar hukum. Maksud saya apa? Supaya jadi pelajaran. Jangan sampai tanah ini tidak dimanfaatkan. Dibeli, dibebaskan dari rakyat, setelah itu ditinggal. Ditinggal berapa tahun? 45 tahun. Ada yang 40 tahun Pak. Bukan 1 hektar, 10 hektar, ratusan hektar Bapak. Jadi akhirnya yang tanah yang dibebaskan itu dari rakyat itu, rakyatnya bukan makin sejahtera Bapak, makin miskin. Berarti ini dimiskinkan. Sengaja memang dimiskin. Jadi bahasa saya, silakan, saya siap bertanggung jawab bahasa saya. Berarti bangsa kita ini, wilayah kita di Bangkalan ini bukan miskin Pak.
bahasanya di yang benar itu adalah dimiskinkan. Nah, ini fakta. Maka dari itu sudah tidak boleh lagi di Bangkalan khususnya itu ada tanah terlantar, tidak ada tempat bagi tanah terlantar tidak produktif. Demi, nah ini jargon lah, kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional. Ini Pak, mantap ini Pak. Panglima besar Pak, Panglima besar petani Pak. Panglima besar petani lur ini lur. Harus berani Pak. Oh iya, Ya, mari. ya monggo Pak Kavi, mungkin ada ditambahkan. Iya, ini saya hanya menggarisbawahi Iya. apa yang disampaikan Abah Yai. Saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan Abah Yai sama guru saya Pak Bayu. Jadi kalau Abah tadi mengatakan bahwa kita ini warga Indonesia wajib jadi petani, saya berpikir bahwa dari semalam itu syaratnya menjadi sebuah warga Indonesia. Kalau kita tanya warga mana, katakan gitu Pak ya. Iya. Saya warga Indonesia. Kalau di kuliah itu kan kita sempat kuliah dulu ada MKDU namanya, Pak. Iya. Mata kuliah dasar umum. Jadi maksudnya jangan sampai ada warga Indonesia ini tidak mengerti tentang pertanian. Jadi anak-anak muda itu kalau dia ngaku saya ini bangsa Indonesia, udah Harus ikut bertani. MKDU pertanian belum? Gitu. Gitu. Mantap. Walaupun dia sedikit, Mantap. kadang suatu saat dia jadi tentara, Iya. suatu saat dia jadi polisi, tapi cintanya di sini sebagai petani itu ada. Kenapa? Mata kuliah dasar umumnya udah dia terima. Iya. Maka model pelatihan yang seperti ini tuh dan prakteknya harus terus digalakkan. Iya. Jangan ada juga kalau apa tadi mengatakan arahan tidak produktif, jangan sampai tidak garap. Orangnya SDM-nya kudu dipintarkan. Iya. Kudu diceritakan dengan cara apa tadi? MKDU ini harus masuk ke seluruh warga Indonesia, khususnya petani-petani milenial, khususnya anak-anak muda yang belum tersentuh atau tertarik dengan pertanian. Ya. Jadi ini model pelatihan MKDU ini Pak. Mata kuliah dasar umumnya ini kudu nerima semua, ya kan? Karena apa? Ya. Hari ini banyak warga-warga kita, warga Indonesia atau petani-petani yang belum tahu dasar-dasarnya tentang pertanian itu seperti apa. Ya. Ya saya menambahkan itu aja. Oh iya, baik, terima kasih atas ini tambahannya dari Pak Kavi Priyono. Monggo Pak Abah, ini mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Bayu secara Harapan. langsung Ya. mungkin. Jadi begini, Al-Mukarram, Pak Bayu, ini kedatangan ke sini saya merupakan suatu kehormatan yang tidak ternilai. Dari itu harapan saya nanti bagaimana Pak Bayu ini sudah betul-betul saya angkat menjadi guru dari orang Madura, khususnya dari saya. Bagaimana harapan saya yang pertama, sampah yang ada di Madura, khususnya Bangkalan ini, supaya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Di antaranya sampah itu bisa jadi pakan ternak, bisa jadi pupuk, bisa jadi pakan maggot. Ini yang saya sudah mulai maggot ini. Sudah mulai. Jadi artinya sampah yang ratusan ton atau katakanlah per hari 100 ton di Bangkalan itu semua akan berubah menjadi uang. Ya. Yang menjadi pakan ternak, menjadi pupuk, dan menjadi pakan maggot. Itu. Jadi karena apa? Kalau 100 ton yang ada di Bangkalan ini per hari, kalau dibagi ke 281 desa, artinya setiap hari ini desa ini hanya dapat kebagian 3 kintal. Itu akan kurang, Pak. Untuk diproduk menjadi pupuk, menjadi pakan ternak akan kekurangan. Jadi maksud saya nanti dengan kedatangan ulama ini, al-ulama ini, ke Bangkalan ini krisis sampah, Pak. Kekurangan sampah. Ini Pak Bayu. Ini permintaan saya. Nanti kekurangan sampah justru mengimpor. Nah, ini ya. Nah, yang kedua, harapan saya Pak Bayu itu kan hanya tidak di kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan dan tanah, tapi juga mempunyai
apa ya, keahlian dalam bidang kesehatan manusia, yaitu herbal. Dan juga saya dengar itu ada pemijatan segala itu. Terapi. Maksud saya langsunglah hari ini nanti ini di Bangka, di Madura ini jadi pusat herbal di sini untuk menindaklanjuti karyanya Pak Bayu ini supaya orang-orang ini tidak lagi diracuni dengan kimia-kimia yang dari pabrik obat itu, Bapak. Itu semuanya racun menurut saya. Maka dari itu nanti harus dirubah dengan kesadaran melalui saya ini. Sadarlah, sudahlah, kimia-kimia yang diracun itu kita sadar. Sementara kan tidak sadar negara. Sudah beli mahal, tapi beli racun. Ini bisa ditanggapi oleh nanti ini, Al-Mukarram ini. Saya mengatakan begini, belinya mahal barang kimia itu, baik pupuk kimia atau obat kimia, itu sebetulnya aslinya racun, Bapak. Menurut saya. Tolong Pak Bayu, nanti saya sudah mengatakan seperti ini, jadi pupuk dan lain sebagainya juga termasuk kesehatan herbal. Jadi sini menjadi stokis, Pak, di Madura ini. Kalau perlu di Jawa Timur, saya yang nggak tanggung-tanggung, Pak. Uang 5 besar, Pak. Monggo tanggapannya. Insya Allah, artinya kita akan melakukan terbagus. Kita akan support. Saya terima kasih. Jadi visi kita sendiri kan 3, membangun kesehatan, membangun pertanian, dan membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi kenapa untuk itu? Di dalam pertanian kita nanti adalah membuat konsep makanan kita akan menjadi obat. Kemudian yang kedua, masyarakat kita akan edukasi bagaimana sehat melalui makanan, sehat melalui gaya hidup. Kalau herbal saya sendiri itu hanya alternatif. Saya bukan jualan jamu, walaupun saya punya pabrik jamu, tapi saya tidak senang jualan jamu. Saya lebih senang menyehatkan masyarakat dengan makanan, menyehatkan masyarakat dengan edukasi, dengan pendidikan. Saya juga terima kasih nanti seandainya di tiap-tiap desa di Kabupaten Bangkalan ini nanti bisa memiliki pabrik pupuk. Alhamdulillah, saya bangga dan senang sekali. Karena apa? Kita akan menjadi bermanfaat bagi semua orang. Dan ada kesejahteraan yang menyeluruh di satu kabupaten. Kemudian yang kedua, kalau seandainya di tiap-tiap desa syukur-syukur ada yang mau belajar tentang kesehatan, tentang terapi, tentang herbal, kami lebih senang lagi. Supaya apa? Kita bisa memanusiakan manusia yang seutuhnya, bukan untuk meracuni, tapi memulihkan mereka untuk menjadi lebih sehat. Dan ke depan mereka jauh tidak tergantung dan mereka bisa mandiri. Dan yang ketiga, visi kami adalah kesejahteraan. Kami betul-betul berdoa, kami betul-betul berupaya ikhtiar sekuat mungkin bagaimana seluruh petani nanti bisa melakukan pola ini secara bertahap. Kemudian Bapak bisa membimbing mereka sehingga seluruh masyarakat bisa sejahtera. Dan ketika kita membayangkan itu semua, sungguh satu kondisi yang sangat indah, yang sangat baik. Ketika masyarakat kecukupan, masyarakat sehat, masyarakat hidup bahagia. Mudah-mudahan melalui acara hari ini nanti kita bisa mencetak sejarah. Amin. Karena menemukan satu kabupaten, satu pulau dari yang tandus akan menjadi yang subur, dari yang biasa menjadi yang luar biasa, dari yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Ya, amin. Mudah-mudahan semua. Amin. 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 Terima kasih banyak Bapak. Baik, demikian tadi teman-teman obrolan kita bersama Abah, Pak Bayu dan juga Pak Kabir Priyono. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.